Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devi Tulviana dari perwakilan kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu standar praktik asuhan keperawatan jiwa. Yang pertama, pengkajian diambil pada tanggal 13 Februari 2021 pukul 4 di unit gawat darurat UGD Rumah Sakit Jiwa Mekarsari. Identitas pasien yaitu nama Tuan S, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Jawa, pekerjaan wira swasta, alamat Yogyakarta. Alasan masuk, pasien mengeluh dadanya berdebar dan keringat dingin. Pasien mengatakan dimulai sejak 1 minggu yang lalu. Data fokusnya yaitu pasien mengeluh dadanya berdebar dan keringat dingin. Kemudian pasien mengatakan keluhan ini dimulai sejak 1 minggu yang lalu. Pasien mengatakan tidak dapat tidur nyenyak, bahkan ia bisa terlelap jika sudah pukul 3 pagi. Kemudian data objektifnya, pasien merasa takut meninggal seperti tetangganya yang terkena serangan jantung. Kemudian susah tidur. Pasien melakukan check up pada 3 hari yang lalu. Kemudian hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan pada tubuh pasien. Kemudian pasien merasa cemas. Pasien ketakutan akan kondisi tubuhnya. Kemudian faktor predisposisi yaitu ia mempengaruhi rentang respon kehilangan. Yang pertama, faktor genetik. Individu yang dilahirkan dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai riwayat depresi akan sulit mengembangkan sikap optimis dalam menghadapi suatu permasalahan, termasuk dalam menghadapi perasaan kehilangan. Kemudian kesehatan jasmani yaitu individu dengan keadaan fisik sehat, pola hidup yang teratur, cenderung mempunyai kemampuan mengatasi stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang mengalami gangguan fisik. Kemudian kesehatan mental yaitu individu yang mengalami gangguan jiwa yang mempunyai riwayat depresi yang ditandai dengan perasaan tidak berdaya, pesimis, selalu dibayangi oleh masa depan yang suram, biasanya sangat peka dalam menghadapi situasi kehilangan. Kemudian pengalaman kehilangan di masa lalu yaitu kehilangan atau perpisahan dengan orang yang berarti pada masa kanak-kanak akan mempengaruhi individu dalam mengatasi perasaan kehilangan pada masa dewasa. Kemudian, struktur kepribadian individu dengan konsep yang negatif, perasaan yang rendah diri akan menyebabkan rasa percaya diri yang rendah yang tidak objektif terhadap stres yang dihadapi. Kemudian faktor presipitasi yaitu ada beberapa sektor yang dapat menimbulkan perasaan kehilangan kasih sayang secara nyata ataupun imajinasi individu. Contohnya kehilangan sifat fisiko, sosial. Antara lain meliputi kehilangan kesehatan, kemudian kehilangan peran dalam keluarga, kemudian kehilangan posisi di masyarakat, kehilangan harta benda atau orang yang dicintai atau orang yang disayangi. Kemudian yang pertama kita pengkajian diagnosa. Yang pertama, data DS dan DO-nya yaitu DS pasien mengeluh dada berdebar dan keringat dingin. Kemudian pasien mengatakan keluhan ini dimulai sejak 1 minggu yang lalu. Pasien mengatakan tidak dapat tidur nyenyak, bahkan ia bisa terlelap jika sudah pukul 3. Kemudian pasien merasa takut meninggal seperti tetangganya yang terkena serangan jantung. Kemudian susah tidur, pasien melakukan check up pada 3 hari yang lalu. Kemudian hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya kelainan. Kemudian masalahnya yaitu anxietas kematian. Etiologinya antisipasi dampak kematian pada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu DO-nya, pasien merasa takut meninggal seperti tetangganya yang terkena serangan jantung.
Masalahnya yaitu duka cita terganggu, etiologinya kematian orang terdekat. Kemudian yang ketiga yaitu pasien mengatakan tidak dapat tidur nyenyak, bahkan ia bisa terlelap jika sudah pukul 3. Kemudian bangun ketika azan subuh dan tidak dapat tidur kembali. DO-nya susah tidur, masalahnya gangguan pola tidur, kemudian etiologinya pola tidur tidak menyehatkan. Ada 3 diagnosa prioritas. Yang pertama, ansietas kematian berhubungan dengan antisipasi dampak kematian kepada orang lain, ditandai dengan tetangga pasien yang meninggal karena serangan jantung yang membuat pasien takut meninggal seperti tetangganya. Hal ini menyebabkan pasien melakukan check up pada 3 hari yang lalu dan hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan pada tubuh pasien. Namun, pasien tetap merasa ada kelainan pada tubuhnya sehingga membawanya berobat ke UGD. Perasaan cemas ini berlangsung sebentar dan biasanya hilang atau berkurang apabila pasien berkonsultasi ke dokter ataupun bercerita tentang keluhannya kepada temannya. Pasien mengatakan serangan cemas ini berlangsung hilang timbul dan hampir setiap minggu. Kemudian diagnosa yang kedua yaitu duka cita terganggu berhubungan dengan kematian orang terdekat. Kemudian diagnosa yang ketiga yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan pola tidur tidak menyehatkan, ditandai dengan saat ini pasien mengaku tidak dapat tidur nyenyak, bahkan ia bisa terlelap jika sudah pukul 3 pagi. Kemudian terbangun ketika azan subuh dan tidak dapat tidur kembali. Kemudian tujuannya yaitu pertama, sasarannya pendek, pasien akan mengekspresikan kecemasan terhadap keadaan dalam 1 minggu. Sasaran jangka panjangnya, pasien akan mampu menyatakan secara verbal perilaku-perilaku yang berhubungan dengan tahap-tahap berduka yang normal. Pasien akan mampu mengakui posisinya sendiri dalam proses berduka, sehingga ia mampu dengan langkahnya sendiri terhadap pemecahan masalah. Kemudian yang kedua yaitu intervensi keperawatan. Yang pertama, ansietas kematian berhubungan antisipasi dampak kematian pada orang lain, ditandai dengan tetangga pasien yang meninggal karena serangan jantung. NOC-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, masalah ansietas dapat teratasi dengan kriteria hasil, yaitu kontrol kecemasan diri. Yang pertama yaitu memonitor intensitas kecemasan dari tingkat kadang-kadang dilakukan 3 menjadi sering dilakukan 4. Mengurangi penyebaban kecemasan dari kadang-kadang dilakukan 3 menjadi sering dilakukan 4. Mengidentifikasi pemicu kecemasan dari jarang dilakukan 2 menjadi sering dilakukan 4. Kemudian mendapatkan informasi untuk mengurangi kecemasan dari kadang-kadang dilakukan 3 menjadi dilakukan secara konsisten 5. Menggunakan teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan dari jarang dilakukan 2 menjadi sering dilakukan 4. Mengendalikan respon kecemasan dari kadang-kadang dilakukan 3 menjadi dilakukan secara konsisten 5. Kemudian NIC-nya yaitu pengurangan kecemasan. Yang pertama, kita gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan kepada pasien. Kemudian pahami situasi krisis yang terjadi dari segi perspektif klien atau pasien. Kemudian kita berikan informasi faktual terkait diagnosis, perawatan dan prognosis. Kemudian berada di sisi pasien untuk meningkatkan rasa aman dan mengurangi ketakutan. Dorong keluarga untuk mendampingi klien atau pasien dengan cara yang tepat. Kemudian kita lakukan usapan pada punggung atau leher dengan cara yang tepat. Kemudian kita dengarkan pasien. Ciptakan atmosfer rasa aman untuk meningkatkan kepercayaan. Kemudian kita identifikasi pada saat terjadi perubahan tingkat kecemasan. Kemudian kita bantu pasien untuk mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Kemudian bantu pasien untuk mengartikulasi
deskriptif pada relatis yang mengenai kejadian yang akan datang, kemudian instruksi dan kelayanan untuk menggunakan teknik relaksasi, kemudian kita atur penggunaan obat-obatan untuk mengurangi kecemasan secara tepat, kemudian kita kaji untuk tanda verbal dan nonverbal kecemasan. Kemudian diagnosa yang kedua yaitu duka cita terganggu berhubungan kematian orang terdekat. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, masalah duka cita dapat teratasi dengan kepercayaan mengenai kesehatan. Yang pertama yaitu ancaman yang dirasakan. Merasakan ancaman kesehatan dari lemah 2 menjadi kuat 4, kemudian merasakan karena tahanan terhadap masalah kesehatan yang progresif dari sedang 3 menjadi kuat 4. Kemudian kekhawatiran mengenai penyakit atau cedera dari lemah 2 menjadi kuat 4. Kemudian merasakan ancaman atau tindak nyamanan dari penyakit dari lemah 2 menjadi kuat 4. Kemudian merasakan ancaman kematian dari lemah 2 menjadi kuat 4. Kemudian NAC-nya yaitu manajemen halusinasi, yaitu kita bangun hubungan interpersonal dari rasa percaya dengan pasien. Kemudian kita monitor dan atur tingkat aktivitas dan stimulasi lingkungan. Kemudian kita catat perilaku pasien yang menunjukkan halusinasi. Kemudian tingkatkan komunikasi yang jelas dan terbuka. Berikan pasien kesempatan untuk mendiskusikan halusinasinya. Kemudian kita dorong pasien untuk mengekspresikan secara cepat. Kemudian kita fokuskan kembali pasien mengenai topik jika komunikasi pasien tidak sesuai. Kemudian kita dorong pasien untuk mengembangkan kontrol dan tanggung jawab atas perilakunya. Kemudian kita hindari perdebatan dengan pasien tentang halusinasinya. Kemudian kita monitor kemampuan merawat diri pasien. Kemudian diagnosa yang terakhir yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan pola tidur tidak menyehatkan, ditandai dengan saat ini pasien mengaku tidak dapat tidur nyenyak, bahkan ia bisa terlelap jika sudah pukul 3 pagi, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, masalah gangguan pola tidur dapat diatasi dengan kriteria hasil kontrol diri panik. Yang pertama, kita mengidentifikasi tanda dan gejala panik dari sering menunjukkan 4 menjadi kadang-kadang menunjukkan 3. Kemudian mengidentifikasi memicu terjadinya serangan panik dari sering menunjukkan 4 menjadi jarang menunjukkan 2. Kemudian menyampaikan perasaannya ketika panik dari sering menunjukkan 4 menjadi jarang menunjukkan 2. Kemudian kita menggunakan teknik menurunkan kecemasan dari sering menunjukkan 4 menjadi jarang menunjukkan 2. Kemudian menggunakan teknik menurunkan stres dari kadang-kadang menunjukkan 3 menjadi jarang menunjukkan 2. Kemudian peningkatan tidur yaitu kita tentukan pola tidur atau aktivitas pasien, kemudian perkiraan tidur atau siklus bangun pasien. Kemudian kita monitor atau catat pola tidur pasien dan jumlah jam tidur pasien. Kemudian kita monitor pola tidur pasien. Kemudian kita anjurkan pasien untuk memantau pola tidur. Kemudian sesuaikan lingkungannya. Kemudian kita bantu untuk menghilangkan situasi stres sebelum tidur. Kemudian kita bantu pasien untuk membatasi tidur siang dengan menyediakan aktivitas yang meningkatkan kondisi terjaga dengan tepat. Kemudian kita ajarkan pasien bagaimana melakukan relaksasi otot, autogenik atau bentuk non-farmakologi untuk memancing tidur. Kemudian yang terakhir, kita bantu meningkatkan jumlah dan jam tidur jika diperlukan. Kemudian kita mendorong menggunakan obat tidur yang tidak mengandung zat penekan tidur atau tidur disebut REM. Itu dari kelompok 4. Apabila nanti ada yang bertanya, bisa berkomentar di kolom komentar yang sudah disediakan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.